Di pertemuan ini saya secara pribadi ingin menyampaikan kepada Ustadz Yusuf Mansur agar bersedialah gentle begitu untuk menyampaikan kepada kami selaku umat yang di awal itu memiliki niatan yang baik. Assalamualaikum Ustadz Yusuf Mansur, dengan penuh harap saya pribadi dan juga mungkin ada teman-teman saya yang masih di TKW di sana, kalau memang saya mohon izinkan berikan kembali apa yang sudah kita sepakati dulu. Ustadz menjanjikan income bagi hasil dan ada aset, dan sekarang ini memang saya sangat butuh sekali. Semoga segera agar saya bisa memperbaiki kubuk saya. Hanya itu harapan saya. Terima kasih sekali. Itu uang saya dapat ketika saya mengundurkan diri dari perusahaan. Jadi saya ikut patungan usaha karena saya berharap nanti setiap tahunnya saya akan dapat bagi hasil. Karena setelah saya keluar kerja kan otomatis saya nggak kerja. Jadi kalau misalkan hari ini kita berbicara tentang apa yang dilaksanakan oleh Yusuf Mansur, memang sudah pertama juga sudah dia banyak bercerita tentang keliputan dan sebagainya. Nah, pada hari ini kalau misalkan terjadi seperti ini, saya secara kajian saya tidak lagi mungkin ya, karena semuanya juga butuh uang ya Pak ya, butuh uang gitu. Untuk Ustadz Yusuf Mansur, sebelumnya kami mohon maaf karena selama ini kami telah begitu percaya kepada Ustadz. Kami anggap Ustadz sebagai seorang yang solih, seorang yang menebar kebaikan. Akan tapi pada akhirnya harus seperti ini. Ya, kami mohon sebagaimana yang telah banyak Ustadz sampaikan di majelis, bahwa 1 rupiah yang bukan hak kita itu jangan sampai kita pergunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khalid Al-Walid. Oke, Senin 20 Juni, investor akan datangi rumah Yusuf Mansur. Judul video dari Thaibah TV. Untuk teman-teman yang ingin mengunjungi channel baru dari Pak Darso Arif ini, di mana sebelumnya Thaibah Channel, nanti saya cantumin link video beliau atau link channel beliau di deskripsi video ini. Oke, insya Allah kurang lebih 3 hari lagi kita akan bersama-sama melihat bagaimana para investor atau jamaah ini akan mendatangi rumah dari Yusuf Mansur ini, kediaman Yusuf Mansur ini. Diundang mubahalah oleh investor batubara ke Masjid Darussalam Cibubur. Jam'an atau Yusuf Mansur tak datang. Akhirnya jamaah bertekad datangi rumah Jam'an pada Senin 20 Juni. Rencana ini juga akan diikuti oleh investor bisnis Jam'an yang lain. Apakah Jam'an berani menghadapi mereka? Itu kutipan dari deskripsi channel Thaibah TV ya. Silakan teman-teman kunjungi, linknya nanti saya tampilkan di deskripsi video ini. Sebenarnya mudah dan simpel saja jika masalah ini ingin cepat selesai atau ingin cepat diselesaikan oleh pihak Yusuf Mansur ini atau pihak YM ini. Kan selama ini Yusuf Mansur berkoar-koar atau mengumbar di media sosial, di video-video ceramah lama dia, sedekah 0 rupiah, sedekahkan hartamu maka akan dikalikan 10 kali lipat atau bahkan 700 kali lipat. Kenapa hal itu tidak diterapkan saja? Kenapa hal yang demikian, kenapa perkataannya tersebut tidak dipraktikkan saja? Anggap saja
dana yang dia akan berikan, yang dia akan kembalikan kepada jamaah ini, walaupun di sini saya garis bawahi ya, bahwa uang yang diberikan ini, uang yang dituntut oleh para investor ini adalah harta mereka sendiri. Tapi begini, anggap saja oleh Yusuf Mansur ini, uang yang dia kembalikan itu, modal atau hak dari para investor yang dia kembalikan ini dianggap sedekah oleh dia, bagaimana gitu. Misalkan ada 1 miliar yang dia kembalikan, kan dia sering bilang bahwa uang yang kita sedekahkan akan dikali 10, dan dengan yakinnya dia mengatakan itu kepada jamaah di setiap ceramah dia, di video-video lama ceramah dia ya. Kenapa dia tidak menganggap seperti itu? Bahkan kenapa dia tidak menolkan rekeningnya gitu? Kalau dia meyakini apa yang dia katakan sendiri gitu. Saya sudah mengatakan ini di video-video lama saya, di konten-konten sebelumnya ya. Dan ini insya Allah tanggal 20 Juni, kurang lebih 3 hari lagi, kita juga akan meliput kegiatan itu, akan meliput bahasa halusnya seperti dialog lah. Nanti akan menuntut haknya para jamaah, para investor ini akan menuntut haknya agar dikembalikan gitu. Akan mendatangi langsung kediaman dari si Jam'ah Nur Khatib Mansur atau Yusuf Mansur ini. Kita lihat nanti di 3 hari ke depan, insya Allah sekitar hari Senin ya, tanggal 20 Juni 2022. Semoga kegiatan ini dilancarkan dan semoga mendapatkan hasil yang diinginkan gitu. Dan kepada pihak Yusuf Mansur kalau melihat ini, atau kepada beliau Yusuf Mansur, semoga menonton video ini, janganlah menghindar terus Pak. Kami masih menghargai Bapak. Kami masih menghargai Bapak sebagai tokoh nasional di negeri ini. Janganlah menghindar lagi, hadapilah masalah itu dan selesaikan, dikelirkan. Saya pikir sekali lagi saya katakan, ketika kita meyakini apa yang kita katakan, harusnya kita praktekkan dengan mudah gitu. Ketika kita meyakini kebenaran yang kita katakan, berbanding terbalik ketika yang kita katakan itu adalah sebuah kebohongan, maka mempraktekannya menjadi hal yang mustahil. Saya ulangi ya, ketika kita meyakini apa yang kita katakan itu benar, adalah sebuah kebenaran, maka mempraktekannya menjadi hal yang mudah gitu. Namun ketika kita tahu dan kita yakin bahwa apa yang kita katakan itu adalah sebuah kebohongan belaka, maka mempraktekannya menjadi hal yang mustahil untuk kita lakukan, karena kita sudah tahu bahwa hal itu hanyalah sebuah kebohongan. Maka mempraktekannya adalah sebuah kebodohan. Maka sekali lagi saya katakan di sini bahwa jika Yusuf Mansur meyakini apa yang selama ini dia ceramahkan, bahwa sedekah sekian akan dikembalikan harta 10 kali lipat atau 700 kali lipat dikali dengan apa yang disedekahkan, maka harusnya mudah dong menyelesaikan masalah ini. Bukan saya mengkritisi sedekah, tidak, demi Allah tidak. Kita sangat menganjurkan teman-teman untuk bersedekah kepada siapapun, terutama kepada orang-orang terdekat. Tapi meyakini bahwa uang yang kita sedekahkan akan dikembalikan 10 kali lipat dalam bentuk uang, dalam bentuk harta, itu yang selama ini kami kritisi teman-teman. Itu yang selama ini kami kritisi. Di lain sisi kami membantu para korban untuk mengembalikan uang. Itu bukanlah uang sedekah teman-teman, harus dipisahkan di sini. Ada sedekah, ada yang namanya investasi. Jadi selama ini bicara masalah sedekah yang sering digambar-gambarkan oleh Yusuf Mansur, kita kritisi caranya, ilmunya, penyampaiannya, bahwa sedekah itu tidak harus dibalas dengan materi. Sedekah itu memang akan digantikan 10 kali lipat oleh Allah, tapi bisa jadi itu sebuah pahala untuk kita dapatkan di akhirat kelak. Nggak melulu tentang harta. Berbicara mengenai investor, yang kita tuntut di sini adalah hak dari para investor. Apa yang sudah mereka investasikan senilai 10 juta, 12 juta, bahkan tambang batu bara itu senilai ratusan juta sampai miliaran. Jadi ada hal-hal di sini yang kadang netizen kurang memahami gitu. Jadi kita tunggu saja ke depannya, sekitar tanggal 20 Juni 2020 hari Senin tepatnya, 3 hari ke depan insya Allah kurang lebih, kita akan bersama-sama melihat bagaimana Yusuf Mansur menghadapi masalah ini. Apakah dia akan menghadapi dengan hati yang lapang, jiwa yang besar, atau justru menghindari masalah ini dan pergi entah kemana. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang mengetahui, dan kita akan mengetahui itu 3 hari ke depan insya Allah. Semoga kegiatannya berjalan lancar dan semoga semua selamat sampai ke tempat tujuan. Dan saya doakan semoga para investor diberikan kesabaran dalam menghadapi masalah ini gitu. Oke teman-teman, kita tunggu saja videonya. Nanti insya Allah akan kita tayangkan juga kegiatan di di Jakarta nanti ini, di Tangerang tepatnya, di kediaman Yusuf Mansur. Oke, saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Rabu tanggal 15 Juni
2022. Kali ini saya mau menginformasikan sebuah informasi yang sudah lama ditanya oleh banyak orang, yaitu bukan hanya ditanya tapi juga diusulkan oleh banyak orang. Kenapa para korban investasinya Jam'an Nur Khatib Mansur atau JNM yang kita kenal selama ini dengan nama Yusuf Mansur tidak datang saja ke rumah dia, menunjukkan rasa, semacam unjuk rasa atau semacam apalah di rumahnya JNM di Tangerang sana. Nah, kali ini saudara-saudara saya mau informasikan bahwa hari Senin tanggal 20 Juni nanti sejumlah orang yang mengaku sebagai investornya JNM dalam berbagai bisnis, mulai dari bisnis batubara, bisnis hotel city atau patungan usaha, dan juga beberapa bisnis lainnya yang berkaitan dengan JNM. Orang-orang yang mengaku sebagai korban ini akan mendatangi rumahnya JNM. Mereka akan melakukan dialog, juga ya semacam semacam unjuk rasa lah atau apalah. Tapi pada prinsipnya kegiatan ini dinamakan dengan dialog. Di video Thoibah Channel yang sudah dihentikan peredarannya itu, jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur pernah mengundang JNM untuk bermubahalah menyangkut ucapan dia yang dinilai sebagai ucapan kebohongan, namun JNM tidak datang. Kemudian pada video terdahulu di channel ini juga, di situ disebutkan bahwa para investor itu akan mendatangi rumahnya JNM. Nah, kali ini Pak Heri Muhammad yang saya interview sebentar lagi dalam video ini mengungkapkan bahwa hari ini dia telah memberitahukan kepada pihak kepolisian Kota Tangerang bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni nanti Yayasan Pelita 5 Pilar akan membawa sejumlah korban investasinya JNM untuk berdialog di rumahnya. Kita lihat apakah JNM mau menerima mereka atau tidak. Kita melihat apakah pintu rumah JNM itu terbuka bagi para korban-korban ini atau tidak. Saudara-saudara, berikut adalah statementnya Pak Heri Muhammad. Juga saya mau informasikan di sini bahwa sudah lama para pemerhati channel saya bertanya, juga mengusulkan agar sebaiknya para orang-orang yang mengaku sebagai korban investasi itu mendatangi saja rumahnya JNM. Nah, kali ini mereka benar-benar akan datang ke rumahnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022. Saudara-saudara mungkin yang mau memantau acara ini, mau melihat kegiatan ini, disilahkan saja. Tentunya berkoordinasi dengan Yayasan Pelita 5 Pilar agar kegiatan ini berjalan tertib, lancar, dan tidak menimbulkan hal-hal yang sama-sama tidak diinginkan. Saudara-saudara, berikut statementnya Pak Heri Muhammad. Jika video ini bermanfaat, boleh disebarkan sebanyak mungkin, dan subscribe dari Anda saya tunggu. Juga informasi dan saran dari saudara-saudara tetap ditunggu. Terima kasih waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dengan Pak Heri Muhammad, Sekretaris Yayasan Pelita 5 Pilar. Pak Heri, pada video terdahulu dengan Pak Zaini Mustafa dan teman-teman investor batubara Masjid Darussalam, itu ada rencana untuk mendatangi rumah Jam'an Nur Khatib Mansur. Ya. Pak Heri sebagai pengurus Yayasan 5 Pilar yang menerima amanat itu, bagaimana Pak rencana itu, Pak? Ya, sebagaimana kita ketahui di video yang lalu, ya, bahwa para investor yang gagal menagih ke Yusuf Mansur, ya, itu pada berdatangan ke Pelita 5 Pilar. Ya. Mereka minta didampingi untuk menagih baik janji omongan Yusuf Mansur maupun hal-hal yang terkait dengan investasi. Jadi 5 Pilar hanya pendamping ya Pak? Iya, 5 Pilar itu hanya memberi fasilitas, terus mendampingi mereka datang ke
Cipondo ke rumahnya Yusuf Mansur, ngajak dialog, dan jika dialog buntu kita ajak mubahalah. Rencananya kapan itu Pak? Insya Allah hari Senin jam 9 pagi, tanggal 20 Juni ya Pak, sebentar lagi Pak? Iya Pak. Rencananya teman-teman itu berapa banyak orang Pak yang sudah minta bantuan kepada 5 pilar untuk mendampingi mereka Pak? Ya, sekitar 40-an orang. 40 orang ya Pak? Lebih. Dari kelompok apa itu seluruh mana aja tuh Pak? Hampir lengkap ya. Dari batubara, lalu patungan usaha, patungan aset, nabung tanah, kondotel Moyafidi, lalu Paytrend, bahkan kripto pun ada yang datang. Oh gitu ya Pak? Nah, kripto terkait dengan putrinya kan. Iya. Pak Heri dan teman-teman minta izin dulu atau pemberitahuan atau apa itu Pak? Kalau ini kan mekanismenya kan tidak perlu izin, tetapi memberitahu pihak kepolisian. Hari ini kita sudah ke Polres Kota Tangerang, Tangerang Kota, itu menyampaikan surat pemberitahuan itu. Jadi itu yang kami lakukan, kami memberitahu ke polisi, lalu ke pihak RT setempat. Pak, ini kan Bapak sudah ngomong di media nih Pak. Terus netizen umumnya ada yang mau berminat atau berkeinginan untuk ikut di kegiatan seperti itu, seperti kegiatan ini, bagaimana Pak? Ya bisa langsung ke Thaibah TV. Gitu ya Pak? Konfirmasi ke kita ya Pak, ke kami ya Pak, untuk diregistrasi lah. Minimal diketahui lah Pak. Betul. Karena ini kegiatan yang legal, bukan ilegal, jadi kita ngikutilah aturan-aturan mainnya. Ke yang bersangkutan sendiri sudah ada pemberitahuan atau? Kita kirimi pemberitahuan dalam bentuk surat. Gitu ya Pak? Kita WA, terus kita kirim fisiknya. Salah ya Pak ya. Jadi hari Senin tanggal 20 Juni jam 9 sampai jam 11 di rumahnya Yusuf Mansur di Cipondo ya, langsung rumahnya Pak ya. Tangerang. Didoakan Pak biar lancar, terkendali. Amin. Kita datang baik-baik. Semoga terketuklah hatinya Yusuf Mansur ini yang selama ini dia membuat konten bahwa kalau persoalan investasi itu sebaiknya investor datang aja ke dia, ke rumahnya, nanti dibukakan pintunya. Kita uji nih, apakah dia membukakan pintu atau malah lari. Gitu Kan berhubungan dengan orang yang kurang amanah. Pak, statement penutup Pak, apa yang mau disampaikan Pak yang belum disampaikan Pak? Kita akan mendatangi Yusuf Mansur pertama untuk mengklarifikasi hal-hal yang terkait dengan investasi. Ada beberapa persoalan yang dia tidak mengakui, seperti salah satu contohnya adalah investasi batubara. Dia tidak mengakui kalau dia mengendorse. Padahal dia beberapa kali di Masjid Darussalam Cibubur itu mengendorse itu dan memasarkannya. Nah, kalau ini tetap dia tidak mengakui, maka teman-teman dari Cibubur akan mengajak bermubahalah. Mubahalah itu artinya doa saling menghujat gitu ya, dan kita minta kepada Gusti Allah. Jadi saling melaknat. Kalau si A bohong maka akibatnya begini dan sebagainya. Itu ajaran Nabi. Oke Pak, mudah-mudahan lancar programnya Pak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih dengan Pak Heri Muhammad, Sekretaris Yayasan Pelita 5 Pilar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.